Kita harapkan adalah suatu pembangunan itu kan tidak bisa terlepas dari suatu kekompakan dan lain sebagainya. Tetapi kritik juga dibutuhkan supaya kritik itu supaya kita tidak nanti merasa kita paling benar gitu. Nah, jadi IKAPSI ini mencoba untuk memberikan kalau diskusi itu adalah solusi dan lain sebagainya demi untuk terciptanya suatu masyarakat yang adil dan berkemakmuran dan juga betul-betul Spirok itu bisa menjadi daerah yang dituju oleh orang. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tires Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini tema yang kita pilih adalah soal peran paguyuban terhadap pembangunan daerah. Untuk itu kita menghadirkan narasumber dari Ikatan Alumni Pelajar Spirok, ya kan? Spirok ini adalah kotanya para sastra. Di sana ada namanya Armin Pane, Sanusi Pane, kemudian juga di sana lahir ataupun berasal pendiri HMI Lapran Pane. Di sana juga ada perpustakaannya. Ya sudah. Menteri-menteri tokoh nasionalnya ada namanya dulu Arifin Siregar, Asrul Rahab, Raja Inal Siregar, masih banyak lagi Bismar Siregar, masih banyak lagi selegar yang menggelegar. Untuk itu kita menghadirkan juga ini juniornya Armin Pane, Bung Raja Pane, Ketua Umum IKAPSI, Ikatan Alumni Pelajar Spirok, dan Bung Abanganda Henry Siregar, Sekjen IKAPSI. Beliau ini belum lama ini berkolaborasi dengan maestro musik tanah air Iwan Fals membawakan lagu berjudul Spirok. Tolong Bang dulu iris tipis-tipis dulu sepenggal lirik lagu itu Bang. Lirik lagu Spirok. Ya. Alamnya indah, udaranya sejuk, di lembah gunung Sibual-Buali. Ada pemandian, namanya Aik Milas. Ada pemandangan, namanya Simago-Mago. Di sana kita dilahirkan, di sana aku dibesarkan. Aku rindu Spirok. Abang Anda agar dia tidak sekadar lagu, Bang. Iya. Dia juga berarti menjalar ke alam nyata gitu, ya kan? Apa yang dilakukan IKAPSI untuk pembangunan Spirok? Iya, jadi IKAPSI ini memang suatu organisasi ya, pelajar keluarga besar dimanapun, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga ada di Belanda, ada di Malaysia dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah sebenarnya kita ini bagaimana supaya para pelajar di Spirok itu juga bisa meningkatkan kualitasnya sehingga dia juga bisa juga masuk di perguruan tinggi yang top di Indonesia. Nah, jadi nyatanya kadang-kadang yang kita lakukan adalah misalnya kita menggelar dulu bimbingan belajar di sini. Kemudian ada juga kita berikan beasiswa. Kemudian terakhir ini juga nyatanya juga kita mencoba untuk memberikan sumbangan terhadap kaum duafa, baik itu di Spirok, di Arse maupun di saya 260 orang. Jadi waktu itu seluruh itu kita dapatkan uang luar biasa lumayan kita berikan buat mereka, tapi yang menerima itu hanya kaum duafa yang kita anggap sangat membutuhkan menjelang lebaran. Kemudian kita juga mencoba waktu itu ketika misalnya ya ada pelajar di sana jatuh, dia naik mobil ya, di sana kan jalannya curang, jatuh ya. Pertapakan jalannya. Nah, jatuh mobil itu kemudian kita waktu itu datang ke sana, kita utus dari IKAPSI, kemudian kita belikan mereka tas sekolah. Itu adalah bentuk perhatian kita terhadap mereka ini supaya mereka betul-betul bisa menjadi manusia unggul untuk Spirok dan tentu untuk Indonesia. Iya, berarti pertama di generasi dulu ya. Generasi. Mas, IKAPSI ini coba tipis-tipis dulu, siapa aja anggotanya dan bagaimana merekrut anggotanya dulu itu dulu. Jadi gini, IKAPSI ini kan saya ini udah di periode ketiga saya nih ketuanya ya. Jadi sebelumnya ada Sidik, kemudian ada juga Pulungan. Ya. Jadi terus kemudian anggotanya ini memang
bukan hanya ada di Sipirok di Bulu, tapi IKAPSI ini juga ada di Bandung, ada juga yang di Batam, ada juga di Medan, ada juga di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi ini adalah perkumpulan di mana kita mencoba untuk jangan lupa loh terhadap kampung halaman, itu kira-kira. Jadi anggotanya saya harus pernah sekolah di Sipirok, atau anak saya suatu saat saya sekolah di Sipirok tapi anak saya udah lahir di Jakarta, boleh masuk IKAPSI enggak? Nah gini, jadi keanggotanya itu ada 3. Satu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Kita ini yang lahir dan sekolah di Sipirok, apakah dia SD, SMP, SMA atau yang lain, itu adalah anggota biasa. Tetapi misalnya ada keluarganya seperti Pak Hendri ini, anaknya lahir di Jakarta, masuk anggota, itu anggota luar biasa. Satu lagi anggota Dewan Kehormatan, itu siapa aja memberikan kontribusi terhadap organisasi itu, dia menjadi anggota kehormatan. Itu kira-kira. Dia dari segi keanggotaan. Ya. Oke, karena ini kan IKAPSI ini kan juga tadi ada peran sebagai paguyuban. Iya. Ini saya mau ngangkat sedikit agak dalam dulu. Iya. Tabaksel ini saya mau bikin judulnya, sepakat nggak? IKAPSI dukung Tabaksel jadi provinsi. Oh pasti. Sangat. Jadi gini ya, ini kan tugas paguyuban itu salah satunya menggalang, ya kan? Betul. Jadi judul tulisan saya pun, saya mau judul ini saya. Judul nanti wawancara ini saya bikin judulnya begini, Bang. IKAPSI dukung Tabaksel jadi provinsi. Ya. Gimana? Artinya begini, jadi sekarang ini kan kalau kita lihat ya, Sumatera Utara itu terlalu luas. Kemudian kalau misalnya jujur aja, kalau kita datang dari Sumatera Barat, begitu jalan rusak itu Sumatera Utara namanya. Tetapi bukan berarti rusak jalannya itu gara-gara tidak diperbaiki, tapi memang terlalu panjang. Bayangin aja ya, kalau kita lihat misalnya dari Medan sampai ke Lubuk Sikaping, itu misalnya dari kota Medan ke Lubuk Sikaping, itu hampir kita 12 jam. Berarti dari Jakarta ke Surabaya. Nah ini menurut saya terlalu besar. Jadi kalau kita melihat bagaimana untuk perkembangan ke depan, Tapan Selatan itu memang harus bisa menjadi salah satu dari mendukung untuk berdirinya Provinsi Sumatera Tenggara. Dari segi rentang kendali tadi ya? Iya. Kendali ya. Jadi artinya gini, jadi supaya kita coba misalnya dengan sorry aja nih ya, jadi misalnya kabupaten pun saya kira belum bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap terutama Sipirok. Ya belum. Jadi kalau misalnya dia suatu saat misalnya Provinsi Sumatera Tenggara, saya kira ini akan cepat. Contoh misalnya kan, kenapa misalnya sekarang Tapan Utara itu atau Baligi atau Parapat itu maju, karena memang bandaranya di sana ada sekarang. Sementara kita di Gunung Tua itu mulai kedip-kedip sekarang, bukan tipis-tipis lagi nih. Udah mati. Nah, Sibolga juga sekarang. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu saat ada di sana misalnya Provinsi Tapanuli Sumatera Tenggara, saya yakin ada bandara. Saya yakin dari situlah awal pembangunan itu, awal mulai investor datang, awal melihat bagaimana alamnya di sana untuk dikelola menjadi sumber yang besar untuk kemajuan masyarakat Tapan Selatan. Dan tentu bukan hanya Tapan Selatan, di sana ada kan Madinah, ada Palas, ada Kota Padang Sidempuan, ada Paduta dan lain sebagainya. Saya kira ini nggak bisa lagi. Kita dukung nih, kita harus dorong nih supaya Provinsi Sumatera Tenggara ini harus terrealisasi. Karena ini bukan lagi semacam untuk mau gagah-gagahan cari jabatan, tidak, kepentingan masyarakat Tapanuli bagian selatan, kira-kira gitu. Pak Genta, IKAPSI ini kan aktif berinteraksi dengan Bonapaso gitu, dengan Bonabulu. Suasana kebatinan, hasil pencermatannya IKAPSI soal keberadaan di Tabaksel ini, terutama Sipirok lagi kan, sampel dulu gimana? Ya jadi gini. Dari pembangunannya, infrastrukturnya, SDM-nya gimana? Iya, jadi gini misalnya ya, jadi dalam waktu dekat ini IKAPSI ini akan rapat kerja nasional, kita tempatkan sengaja di Sipirok. Kalau dulu di Jakarta, tahun lalu itu di Hotel Danau Toba di Medan, tapi di Hotel Danau Toba itu diputuskan dibuatlah di Sipirok, supaya nanti yang dari Jakarta, yang dari mana-mana datang ke Sipirok untuk melihat perkembangan, supaya daerah ini betul-betul jangan tertinggal. Itu kira-kira tujuannya. Nah, selain itu juga biasanya kita juga nih di dalam rangka Idul Adha ini kita berkurban juga. Berkurban ini mungkin kalau di kota-kota besar kan nggak terlalu, kita mencari
orang desa-desa yang tidak berkurban. Maka kesanalah kita berikan kurban ini. Tujuannya adalah itulah bentuk kepedulian kita. Bukan berarti IKAPSI ini merasa bahwa dia hebat, tidak, tetapi kita mencoba untuk mencari di mana yang tidak berkurban, disitulah kita berkurban. Sekali memungut aspirasi ya. Dia kan tidak sekedar seremonial dong. Acara harus ada memungut data dong. Jadi itu lagi. Jadi misalnya sekarang ya, jadi jujur aja nih ya, Tapanuli Selatan ya, misalnya jalan misalnya ke Simangambat dan lain sebagainya, menurut saya itu sudah keterlaluan jalannya. Katanya itu jalan provinsi, harusnya Kabupaten Tapanuli Selatan harusnya juga mendorong supaya ini diperbaiki. Ya, jalan ini padahal kan di sana kan banyak, misalnya PAD-nya kan dari kopi, dari beras, dari padi, macam-macam gitu. Jadi maksudnya itu infrastruktur itu menurut saya jangan hanya melihat yang lain lah. Itu juga perlu dilihat oleh. Bila perlu pemerintah pusat juga perlu melihat itu. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi kita berharap memang Provinsi Sumatera Tenggara ini menurut kami IKAPSI ini akan kami deklarasikan nanti di Rakernas di Sipirot bahwa kami mendukung 100% untuk terciptanya Provinsi Sumatera Tenggara. Itu kira-kira. Oke, Bang Raja Pane, Sipirot ini kan juga boleh dibilang salah satu magnet di Tabaksel ya. Baik dari segi pariwisatanya, toleransinya, iya kan? Nah, bagaimana IKAPSI bisa merawat itu agar ke depannya lebih kuat gitu loh. Iya, jadi gini, ya, toleransi itu ya. Jadi kita harus bangga dengan Tapanuli Selatan. Iya. Bukan berarti toleransi tidak ada tempat lain. Iya. Jadi tanda suatu toleransi cukup tinggi di Lagu Sipirot itu pun saya bikin nih. Saya ungkapkan bahwa toleransinya saling ada di sana. Misalnya bayangkan ya, di sini masjid 300 meter ada gereja. Ya, ini nggak ada benturan itu, biasa saja semuanya. Saling toleransinya cukup tinggi juga misalnya. Kalau di zaman dulu itu, kalau misalnya Lebaran itu masyarakat Nasrani itu ikut juga merayakan Lebaran. Kalau tahun baru masyarakat Islam juga nggak ada di sana sekat-sekat itu. Jadi ini menurut saya nih kelebihan daripada Tapanuli Selatan ini, tidak tersentuh dia dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang bertentangan dengan rasialisme dan lain sebagainya. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, saya ingin saya sampaikan adalah sebenarnya modal awal, modal sosial yang dimiliki Tabaksel ini luar biasa, yaitu kesetikawanan sosial. Udah luar biasa, itu modal luar biasa loh ini. Bagaimana kita membangun suatu daerah kalau banyak masyarakat nggak kondusif, nggak mungkin membangun di tengah api berkobar, bakar-bakarnya kan? Artinya kan kita udah punya modal awal ini. Itu makanya saya ajukan pertanyaan tadi, bagaimana merawat ini? Dengan contoh Sipirot magnet. Nah itu loh maksudnya. Jadi gini, jadi kita kan juga dalam suatu kegiatan di sana mencoba kita juga kadang-kadang dengan Pemkab kita diskusi juga, diskusi untuk mencari misalnya waktu itu ya. Kita coba supaya night market itu muncul lah, supaya ada UMKM muncul. Seperti kita lihat bahwa negara kita ini dulu waktu COVID itu salah satu pertahanannya kan memang UMKM itu gitu lah. Jadi itu juga kita harapkan di sana supaya memang betul-betul masyarakat di sana itu juga suatu saat tidak lagi harus merantau juga, tapi tercipta di sana suatu namanya lapangan pekerjaan, kira-kira gitu. Iya, pemirsa Bincang Tipis-Tipis, Sipirot ini selain alamnya indah, udaranya sejuk dingin, kopinya juga, kopi Sipirot ini memang kopi Sikti juga, di Bondabulu, di Kopi Tabo semua ada semuanya di Sipirot, ya kan? Di Jakarta juga top kopi Sipirot nih. Top Jakarta. Sampai di bawah. Sampai di sini kita tadi di Bincang Tipis-Tipis di warung Bang Ali ini, kita tadi ada kopi enak juga tuh. Kopi Sipirot juga. Nah, bagaimana Bang Pran? Maksud saya itu kenapa saya singgung itu agar IKAPSI juga ambil bagian menjaga ataupun tetap konsistensi itu gitu Bang. Oh ya, jadi mungkin gini. Jadi yang kita harapkan adalah suatu pembangunan itu kan tidak bisa terlepas dari suatu kekompakan dan lain sebagainya. Tetapi kritik juga dibutuhkan supaya kritik itu supaya kita tidak nanti merasa kita paling benar gitu. Nah, jadi IKAPSI ini mencoba untuk memberikan kalau diskusi itu adalah solusi dan lain sebagainya demi untuk terciptanya suatu masyarakat yang adil dan berkemakmuran dan juga betul-betul Sipirot itu bisa menjadi daerah yang dituju oleh orang.
nih, karena IKAPSI ini kan dihuni oleh para intelektual, saya bilang. Kenapa? Karena alumni Sipirok ini ada yang di IPB, UGM, ITB, UI, ada kan semua di sana kan? Maksud saya itu berhimpun lah, berembuk lah, ya kan? Agar ada solusi kajian-kajian terhadap kampung halaman kita. Iya, jadi kita pernah bicara dengan ada namanya Ketua Siregar Dunia, Yusuf Siregar. Jadi mungkin nanti kita mencoba untuk diskusi dengan dia bagaimana caranya kita buat suatu seminar di Jakarta, diskusilah semacam ini, tapi kita paparkan ke orang, kita sampaikan untuk membicarakan bagaimana supaya Sumatera Tenggara itu bisa tercipta. Akan ada nanti dalam waktu dekat kita rancang untuk membicarakan itu. Tentu kita harapkan juga undangan dari pihak pemerintah juga. Tentu misalnya dari Tapanuli ada, dari Jakarta ada, bila perlu kita dari Kemendagri juga kita harapkan ada, supaya kebutuhan ini memang bukan hanya kebutuhan lagi untuk dasar, tetapi ini untuk yang sangat mendesak untuk mempercepat pembangunan di sana, kira-kira gitu. Oke, kita bergeser ke Bang Henry Siregar. Abang kan sekjen, perannya sangat strategis, terutama untuk menjaga konsistensi organisasi. Jangan sampai nanti organisasinya dibentuk Selasa, Rabu udah bubar kan ya. Ya, terutama harus ada manfaat, organisasi harus ada manfaatnya, baik kepada anggota maupun kepada masyarakat umum. Adalah iris-iris dulu Bang. Ya. Baik, terima kasih. Inilah keberadaan IKAPSI itu, bagaimana kita boleh merangkul masyarakat yang ada di sekitar Sipirok maupun di perantauan untuk bisa kembali kita melihat sejarah bagaimana itu Sipirok itu masa lalunya. Karena kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Ketum tadi, kenapa tadi mungkin seperti contohnya pada saat menjelang hari raya itu kita sebutkan ada 3 kecamatan yang kita berikan, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arsih, Kecamatan Sepodolokole. Ini adalah mengingatkan kita zaman dahulu bahwa ada namanya Sipirok Narobi itu. Itu yang kita lihat supaya tidak ada sekat-sekat lagi. Kalau kami bilang hanya IKAPSI aja, Ikatan Pelajar Sipirok, berarti hanya sekitar Sipirok. Tetapi kami selalu misinya adalah bagaimana itu Sipirok Narobi yang selalu kita gaungkan. Sehingga bagi yang dari dari Sepodolokole juga merasa memiliki untuk IKAPSI ini. Nah, ke depan pun kalau yang saat ini pun kalau kita lihat bagaimana mendukung mengenai ke depannya, selama ini kita sebutkan yang IKAPSI hanya Bonabulu. Bonabulu itu kan sangat sekitar pemikiran orang sekitar Sipirok. Jadi ini akan kita kembangkan nanti ke depan dengan melihat perkembangan ini akan kita kembangkan menjadi IKAPSI Tabaksel. Kita harapkan nanti dengan IKAPSI Tabaksel ini akan ada nanti di Simalgampat, ada di Kota Nopen, sehingga lebih meluas lagi Sipirok yang ada dimanapun berada, khususnya di Tapanuli bagian selatan. Itu salah satu yang agar dia tidak hanya sekedar Jakarta, ada rencana bikin di Batam atau di Palembang, Nusantara sifatnya ada. Saat ini sudah ada IKAPSI sudah berdiri di Batam, sudah ada. Selain di Medan dan Bonabulu, di Bandung juga sudah ada. Inilah salah satu misi kami, mengembangkan agar IKAPSI ini suatu saat ada di Jambi, ada di Lampung, ada di Palembang, dan juga ada di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Ini secara bertahap kita rangkul kaum Tapan Sipirok bagaimana untuk kebersamaan agar kita bisa mengingat dan mengenang bagaimana perjuangan kita di kampung halaman dahulu. Oke, demikian bincang tipis-tipis bersama Abang Anda Raja Pane dan Abang Anda Henry Siregar. Sampai ketemu.